mata kuliah Kimia Produk Alam. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang jalur biosintesis pada metabolit sekunder. Apa itu metabolit sekunder? Kita sudah bahas sebenarnya di awal, tapi kita akan mereview sedikit bahwa pada tumbuhan itu ada dua macam metabolit secara umum. Secara garis besar dibagi menjadi dua macam metabolit, yaitu metabolit primer dan metabolit sekunder. Metabolit primer adalah metabolit atau hasil metabolisme tumbuhan yang dia memiliki fungsi yang esensial bagi tumbuhan tersebut. Jadi kalau misalnya metabolit tersebut tidak ada, maka tumbuhan tersebut akan dapat mati gitu ya, jadi tidak bisa berkembang. Sedangkan kalau misalnya metabolit sekunder adalah metabolit yang fungsinya tidak esensial bagi tumbuhan tersebut. Maksudnya tidak esensial tuh bukannya tidak penting, itu enggak ya. Tapi ketika metabolit tersebut tidak ada, tidak langsung efeknya si tumbuhan tersebut dapat mati seperti pada metabolit primer, tapi akan dapat terganggu gitu ya, fungsi dari metabolit, fungsi pertahanan dari metabolit tersebut. Jadi misalnya begini contohnya, misal alkaloid ya. Alkaloid itu untuk tumbuhan dia punya fungsi untuk mencegah dari serangan hama. Nah, ketika alkaloid ini tidak ada, maka tidak serta-merta langsung tumbuhannya mati kan, karena alkaloidnya nggak ada itu tidak. Tetapi karena alkaloidnya tidak ada, maka pertahanan tanaman terhadap serangan hama jadi berkurang pertahanannya. Nah, karena berkurang pertahanannya, maka hama akan lebih mudah untuk menyerang tanaman tersebut, sehingga bisa jadi tanamannya mati, tapi tidak langsung karena alkaloidnya tidak ada. Bisa dipahami ya? Oke, kemudian untuk jalur biosintesisnya, jalur biosintesis pada tumbuhan, Anda bisa lihat di gambar di samping saya ini ya. Ada 3 macam jalur, yaitu jalur sikimat, jalur asetat, dan jalur mevalonat. Nah, untuk jalur ini ada asetat, kemudian ada sikimat, ada mevalonat. Nah, ini adalah jalur jalur biosintesis gitu ya, yang dapat menghasilkan berbagai macam metabolit sekunder ya. Saya akan jelaskan sedikit tentang istilah-istilah pada jalur biosintesis ya. Yang pertama adalah starting material. Apa itu starting material? Starting material adalah bahan awal yang digunakan untuk menghasilkan metabolit gitu ya dari hasil biosintesis. Contohnya di sini adalah misalnya monosakarida ya. Jadi monosakarida Anda bisa lihat pada gambar di samping ya. Monosakarida itu merupakan bahan yang paling awal gitu ya, starting material untuk menghasilkan berbagai macam metabolit ya. Bisa terpen, asam lemak, flavonoid, dan yang lainnya. Nah, kemudian ada juga prekursor. Prekursor ini apa? Prekursor adalah senyawa yang terbentuk dari starting material, namun senyawa ini bukanlah produk akhir yang diharapkan, bukan produk akhir targetnya gitu ya. Jadi seperti produk antara lah istilahnya ya. Nah, prekursor ini sering digunakan untuk meningkatkan produk. Nah, contohnya di sini Anda bisa lihat pada pembentukan kumarin misalnya ya, pada pembentukan kumarin misalnya, di sini prekursornya adalah asam amino ya. Nah, asam amino ini memang banyak fungsinya itu memang asam amino kebanyakan dari prekursor itu memang kebanyakan adalah asam amino. Anda bisa lihat di sini, emang asam amino itu posisinya di tengah-tengah kan. Jadi pada jalur sikimat misalnya, asam amino adalah prekursor untuk menghasilkan kumarin ya, kemudian untuk menghasilkan alkaloid gitu. Oke, selain starting material dan prekursor juga ada istilah yaitu biokatalis. Apa itu biokatalis? Biokatalis adalah enzim yang memiliki fungsi untuk mempercepat reaksi biosintesis. Nah, sedangkan jalur biosintesis itu apa? Jalur biosintesis adalah serangkaian tahapan untuk dapat merubah starting material menjadi produk akhirnya ya. Apa itu produk akhir di sini? Produk akhir adalah metabolit sekunder yang dihasilkan. Jadi dari serangkaian tahapan itu akan menghasilkan suatu produk, bisa berupa metabolit sekunder dan bisa juga berupa metabolit primer. Nah, untuk jalur biosintesis kita kembali ke gambar ini ya. Saya sudah sampaikan di awal bahwa ada 3 macam jalur biosintesis, yaitu sikimat, asetat, dan mevalonat gitu. Kenapa bisa seperti itu? Maksudnya apa sih ya? Maksudnya adalah pada jalur, contohnya pada jalur sikimat ya. Pada jalur sikimat maka
tahapan biosintesis ini melewati proses pembentukan dari asam pirufat menjadi asam sikimat, sehingga ada proses pembentukan asam sikimat dulu, yang kemudian dari asam sikimat ini akan menghasilkan beberapa metabolit produk akhirnya ya. Di sini contoh metabolitnya adalah kumarin. Kemudian melalui jalur asetat ya. Jalur asetat berarti ada perubahan dari asam pirufat berubah menjadi asam asetat terlebih dahulu. Kemudian dari asam asetat ini menghasilkan beberapa metabolit gitu ya. Di sini contohnya adalah poliketida. Jadi kalau misalnya target akhirnya adalah poliketida, berarti poliketida. Kemudian poliketida ini masih bisa menjadi produk metabolit lain, yaitu asam lemak ya. Nah, untuk flavonoid sendiri ini merupakan metabolit yang adalah gabungan dari jalur biosintesis sikimat dan asetat ya. Kemudian ada mevalonat, berarti pada jalur mevalonat ini berarti ada pembentukan asam mevalonat terlebih dahulu sebelum akhirnya menghasilkan metabolit sekunder yang metabolit sekunder target akhirnya gitu ya. Di sini adalah pembentukan melalui jalur mevalonat, contohnya adalah terpenoid. Nah, sebenarnya untuk apa sih kita mengetahui jalur biosintesis ini? Jadi ketika kita mengetahui jalur biosintesis ini gitu ya, kita diharapkan akan dapat mengetahui keteraturan pola struktur. Jadi nanti ketika kita akan bahas ya metabolit sekunder ini satu persatu gitu ya, per bagian. Kita akan melihat bahwa sebenarnya kerangka utama dari suatu struktur metabolit sekunder ini tuh ada khasnya di sana. Sehingga kita bisa tahu gitu ya, oh kita akan lebih mudah gitu menduga ini tuh struktur apa. Jadi akan mempermudah ketika kita mengisolasi suatu senyawa aktif bahan alam gitu ya, kita tahu bahwa ketahuan nih, oh ini kerangka intinya seperti ini gitu ya. Kita akan bisa lebih mudah untuk mengetahui, untuk merumuskan sebenarnya senyawa ini adalah senyawa apa. Kemudian dengan kita mengetahui jalur biosintesis metabolit ini, kita dapat mempermudah kita dalam mendesain obat modern ya. Jadi ketika kita tahu misalnya jalur biosintesisnya seperti ini, jadi ketika kita mau ada rekayasa-rekayasa di sana gitu ya, kita mau menghasilkan, kita mau memperbanyak produk dari metabolit sekunder pada tumbuhan tersebut, atau misalnya kita mau mendesain agar memiliki aktivitas yang baik dengan misalnya efek samping yang berkurang, misalnya kita dapat memodifikasi ini dengan melihat bagaimana jalur biosintesis dari tumbuhan tersebut. Oke, sekian untuk jalur biosintesis metabolit sekunder. Untuk pembahasan dari masing-masing metabolit sekunder akan saya bahas satu persatu di pertemuan-pertemuan berikutnya. Selamat pagi, siang, sore, malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.